sempat meminta maaf atau kabur, Elizabeth pun menangkap pelayan tersebut dan menamparnya. Hai guys, ketemu lagi di channel aku Santino Vera. Di video kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita kriminal dari seorang wanita bangsawan yang dikenal sebagai wanita terkejam di dunia yang bernama Elizabeth Bathory. Nah, Elizabeth ini sudah melakukan aksinya selama 25 tahun lamanya dan korbannya sudah mencapai 612 gadis muda. Nah, penasaran dengan kisah selanjutnya? Yuk kita masuk ke ceritanya. Check it out. Nah, Elizabeth Bathory ini adalah seorang keturunan bangsawan. Begitu pula dengan ayah dan ibunya. Elizabeth ini juga seorang keturunan bangsawan Hungaria. Dan keluarganya Elizabeth ini merupakan keluarga terkaya di Transilvania. Tetapi ayah dan ibunya Elizabeth ini menjalani hubungan pernikahan sedara yang membuat Elizabeth ini sejak lahir sudah mengalami kejang-kejang atau epilepsi akibat pernikahan sedara dari ayah dan ibunya. Nah, pada saat itu, di sana dipercaya bahwa epilepsi bisa sembuh jika menggunakan darah dari orang yang tidak terkena epilepsi dan dioleskan kepada bibir penderitanya. Nah, karena kepercayaan itu, Elizabeth dari kecil sudah mendapatkan perawatan seperti itu. Jadi orang berpikir bahwa Elizabeth membunuh sebegitu banyak gadis muda untuk menyembuhkan penyakit epilepsinya. Tetapi ternyata bukan. Nah, di masa kecilnya Elizabeth, orang tuanya Elizabeth ini membiasakan Elizabeth dengan membawanya melihat hukuman mati para terpidana mati. Nah, di usianya yang ke-10 tahun, dia sudah ditunangkan dengan seorang pria bangsawan bernama Ferenc Nadasdy. Dan pada usia 15 tahun, menikahlah Elizabeth dengan Ferenc Nadasdy ini. Walaupun suaminya Elizabeth ini merupakan keturunan bangsawan juga, tetapi dalam segi kastanya Elizabeth ini lebih tinggi dari kastanya Ferenc Nadasdy, sehingga membuat Elizabeth tidak mau menggunakan nama belakang dari Ferenc Nadasdy ini. Nah, pada tanggal 8 Mei 1575 diadakanlah pernikahan dari Elizabeth dan Nadasdy ini yang dihadiri oleh 4.500 tamu undangan, dan sebagai hadiah, orang tua Elizabeth memberikan sebuah kastil yang bernama Kastil Cece. Nah, 3 tahun kemudian, suami dari Elizabeth ini ditunjuk sebagai kepala komandan pasukan Hungaria dan dituju untuk memimpin perang Ottoman. Nah, selama suami Elizabeth tidak ada di rumah, Elizabeth lah yang mengurus bisnis mereka. Setelah 10 tahun mereka menikah, mereka juga belum dikaruniai seorang anak. Hingga di tahun 1585 lahirlah anak pertama mereka dan disusul oleh 4 anak lainnya. Jadi total anak Elizabeth itu 5. Pada tahun 1604, suami Elizabeth, Ferenc Nadasdy ini meninggal. Kabar meninggalnya Ferenc Nadasdy ini tidak diketahui penyebabnya apa. Nah, aksi Elizabeth ini rupanya sudah terdengar rumornya sejak suaminya meninggalkannya untuk memimpin perang. Sejak saat itu, seorang pelayan dari Elizabeth yang bernama Dorothea Dentes atau dikenal sebagai Dorca. Nah, jadi Dorca inilah yang menghasut Elizabeth untuk menekuni ajaran satanismenya. Nah, Dorca ini menghasut Elizabeth dengan cara mengatakan bahwa jika Elizabeth ingin terlihat cantik, maka ia harus menumbalkan darah dari gadis muda dan perawan untuk ditumbalkan. Dengan hasutan Dorca, dari sanalah penyiksaan dari Elizabeth ini dimulai. Awalnya Elizabeth tidak percaya dengan apa yang dikatakan Dorca, tetapi suatu ketika seorang pelayan yang bertugas untuk menyisir rambutnya Elizabeth ini, nggak tahu gimana tiba-tiba rambutnya Elizabeth ini terjambak. Belum sempat meminta maaf atau kabur, Elizabeth pun menangkap pelayan tersebut dan menamparnya. Akibat dari tamparan dari Elizabeth, mulut dari pelayan tersebut mengeluarkan darah. Seketika Dorca melihat kejadian tersebut, langsung memberitahukan Elizabeth bahwa kau tidak perlu membunuh mereka. Lihatlah darah dari mulutnya. Coba kamu hisap. Elizabeth pun tanpa basa-basi mengambil darah dari pelayan tersebut dan mulai menghisapnya. Setelah percobaan tersebut, ternyata berhasil dan Elizabeth kembali menjadi muda. Sejak saat itulah Elizabeth mulai kecanduan. Sejak saat itu, Elizabeth pun mulai terus-menerus menghabisi pelayan-pelayan muda dari kastilnya dibantu oleh Dorca. Setelah banyak menghabisi pelayan-pelayan dari kastilnya, ia pun kekurangan pelayan-pelayan muda
dan mulai berpikir bagaimana caranya mendapatkan pelayan-pelayan muda untuk dijadikan korban selanjutnya. Setelah berpikir panjang bagaimana cara ia mendapatkan pelayan muda, ia pun membuka lowongan fiktif bahwasanya ia membutuhkan pelayan muda di kastilnya. Setelah lowongan fiktif itu disebar, datanglah pelayan-pelayan muda ke kastilnya untuk bekerja, tetapi disitulah mulai kembali aksi dari Elizabeth. Ternyata aksi Elizabeth ini bukan hanya dibantu oleh Dorca, tetapi ada dua pelayan lainnya yang bernama Anna, Dracula, dan pacarnya yang bernama Joy. Sejak saat itulah kastil Elizabeth ini menjadi kastil yang dikenal dengan penyiksaan dan pembunuhannya. Nah, kejadian penyiksaan ini sudah terjadi sebelum suami Elizabeth meninggal. Tetapi di tahun 1604 saat suami Elizabeth meninggal, bukannya malah taubat, Elizabeth malah makin menjadi-jadi. Nah, perempuan-perempuan ini bukannya langsung dihabisi oleh Elizabeth, tetapi Elizabeth ini menyiksa mereka, mengikat mereka, menggantungkan mereka di atas bak mandinya supaya darah dari perempuan-perempuan ini mengalir ke dalam bak mandinya. Nah, sebelum banyak korban Elizabeth ini, pelayan-pelayan yang menjadi korban sebelumnya masih diberikan prosesi pemakaman yang layak oleh pemuka agama dan dinyatakan sebagai kecelakaan kerja. Dan makin lama makin banyak, pemuka agama pun menolak untuk memakamkan mereka karena mulai curiga dengan alasan dari kematian pelayan-pelayan tersebut. Nah, sejak saat itu, Elizabeth ini tidak lagi mengubur korban-korbannya, tetapi dibuang asal aja gitu, seperti dibuang ke ladang, dibuang ke kebun, dibuang ke belakang kastil, dan dibuang ke sungai. Setelah banyak korban dari gadis-gadis desa, ia mulai menargetkan gadis-gadis dari bangsawan rendah. Sejak saat itulah, aksi dari Elizabeth ini mulai sedikit demi sedikit terbongkar dikarenakan ada seorang gadis dari bangsawan yang berhasil kabur dan melaporkan aksi Elizabeth ini kepada pihak yang berwenang. Pada saat itu, pihak berwenang pun yakin bahwa aksi Elizabeth ini yang menyebabkan para gadis-gadis dari desa dan gadis-gadis bangsawan menghilang secara tiba-tiba. Pada tanggal 30 Desember 1910 mulai digeledah kastil dari Elizabeth ini. Setelah digeledah kastil dari Elizabeth ini, ditemukanlah banyak mayat-mayat dari para pelayan-pelayan tersebut dan gadis yang dikurung dalam kurungan untuk menunggu giliran mereka untuk menjadi korban selanjutnya. Dan ditemukan puluhan mayat gadis-gadis yang sudah membusuk di bawah kastil Elizabeth ini. Setelah dari penggeledahan tersebut, aksi Elizabeth pun berakhir di sini. Dan dari kasus ini, Elizabeth pun didakwa dalam pembunuhannya terhadap 650 gadis muda. Tidak cuma Elizabeth yang ditangkap, tetapi 3 pelayan yang membantunya juga ditangkap. Dan akhirnya pengadilan menetapkan Elizabeth dan 3 pelayannya menjadi tersangka, di mana Dorca dan pacar dari Anna, Joy, dihukum siksa dan dibakar di tahun 1611, dan si Anna dihukum penggal pada tahun yang sama. Sementara Elizabeth tidak dihukum mati karena Elizabeth ini menyandang status seorang bangsawan. Jadi Elizabeth ini tidak diizinkan untuk dieksekusi mati. Tetapi Elizabeth hanya dihukum menjadi tahanan di dalam kastilnya sendiri, dikelilingi tembok-tembok yang dibangun di sekeliling kamarnya, dan hanya menyisakan satu lubang kecil yang berfungsi untuk memasukkan makanan. 4 tahun kemudian, tepatnya di tanggal 21 Agustus 1614, Elizabeth ditemukan meninggal dunia oleh penjaga kastilnya. Elizabeth pun meninggal pada usia 54 tahun. Setelah kejadian tersebut, nama Elizabeth Bathory ini dilarang diucapkan di Hungaria, dan sejarah mencatat bahwa Elizabeth Bathory adalah pembunuh berantai yang paling kejam di dunia. Sekian dari kasus Elizabeth Bathory ini. Bagaimana pendapat kalian dengan kasus Elizabeth Bathory ini? Kalau kalian suka video ini, klik like dan subscribe-nya. Jangan lupa ide dan sarannya di kolom komentar ya. Terima kasih.